Yang diinginkan prajurit muda ini hanyalah kenaikan pangkat, agar ia akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun semuanya berubah ketika komandannya yang terhormat pergi menjalankan misi dan mempercayakannya untuk merawat istrinya yang cantik dan kesepian. Tak lama kemudian, wanita itu mulai melakukan tindakan berbahaya terhadapnya, hingga prajurit itu menyadari bahwa masa depannya di militer, dan bahkan hidupnya, mungkin sekarang bergantung pada apakah ia mampu memuaskan keinginan istri komandannya. Tetapi tepat ketika keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, sang komandan tiba-tiba kembali ke rumah. Di awal cerita, kita melihat seorang komandan divisi Angkatan Darat yang tinggal bersama istrinya, Susan. Rumah mereka berdiri tepat di samping markas divisi, tempat banyak prajurit tinggal di kamp pelatihan. Di antara para prajurit itu, ada seorang pemuda bernama Kwong. Dia sangat disiplin, pekerja keras, dan selalu mengikuti aturan. Seperti banyak prajurit muda, ia memiliki mimpi untuk naik pangkat dan suatu hari menjadi seorang perwira. Karena dedikasinya, ia diberi tanggung jawab khusus karena ditugaskan untuk bekerja di rumah komandan sebagai pembantu rumah tangga dan juru masak. Ia diberitahu bahwa komandan telah mengabdi kepada negara dengan penuh kehormatan. Dan membantunya sekarang dianggap sebagai suatu kehormatan, karena ia sering diberitahu bahwa melayani komandan dan istrinya sama dengan melayani negara itu sendiri. Jadi, Kwang menganggap tugas ini dengan serius dan setiap pagi, ia bangun pagi-pagi dan memulai pekerjaannya. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menjaga semuanya tetap rapi. Dedikasinya tak memberi ruang untuk keluhan, dan dia percaya bahwa berprestasi di sini dapat membantunya mendekati promosi yang dia harapkan. Sementara itu, kita melihat bahwa saat Kwang fokus pada pekerjaannya, Susan sering mengamatinya dengan tenang. Beberapa hari kemudian, komandan memberitahu istrinya bahwa dia harus pergi selama beberapa minggu untuk misi rahasia. Detailnya bersifat rahasia. Dan ketika Susan bertanya mengapa dia bekerja begitu keras, komandan hanya mengatakan bahwa atasannya mengharapkan banyak hal darinya, dan jika dia berprestasi dengan baik, dia bisa segera mendapatkan promosi. Saat itulah kita mengetahui bahwa pekerjaannya membuatnya sangat sibuk, dan dia hampir tidak punya waktu untuk Susan. Dan karena itu, Susan tidak merasa benar-benar bahagia. Keesokan harinya, komandan berangkat untuk misinya sementara Susan ditinggal sendirian di rumah besar itu, dan perhatiannya perlahan mulai beralih ke Kwang. Keesokan harinya, dia memanggilnya ke rumah dan menginstruksikannya untuk selalu memperhatikan posisi perintah yang telah ditetapkan, dan bahwa setiap kali perintah itu tidak berada di tempat yang seharusnya, itu berarti perhatiannya dibutuhkan di lantai atas. Tidak lama kemudian, ketika Kwang kembali dari mengambil buah-buahan segar, ia menyadari bahwa surat perintah yang telah disiapkan tidak ada di tempatnya. Ia segera mengerti apa yang diharapkan darinya. Namun, saat menaiki tangga, ia tiba-tiba ragu karena teringat bahwa komandan telah secara khusus melarangnya untuk naik ke lantai atas. Namun kemudian ia teringat hal lain, yaitu ia juga diperintahkan untuk merawat keluarga dengan baik. Setelah berpikir sejenak, Kwang akhirnya berjalan ke atas dan mengetuk pintu. Ketika Susan menyuruhnya masuk, Kwang membuka pintu dan mendapati ruangan itu gelap. Saat itulah Susan memberitahunya bahwa lampu tidak berfungsi dan memintanya untuk memperbaikinya. Kwang pun dengan hati-hati memperbaikinya dan tak lama kemudian lampu menyala. Saat itulah ia melihat Susan berbaring di tempat tidur, mengenakan gaun tidur. Ia tampak tenang. Situasi itu segera membuat Kwang merasa tidak nyaman, dan ia segera bertanya apakah ia boleh pergi. Tetapi Susan menghentikannya dan dengan santai mengatakan bahwa ia hanya 4 tahun lebih tua darinya. Jadi, ketika mereka sendirian, ia bisa memanggilnya dengan namanya saja. Meskipun Kwang langsung menolak dan menjelaskan bahwa baginya, Susan adalah istri komandan, dan ia bersikeras memanggilnya Nyonya. Susan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia bisa menggunakan gelar itu di depan orang lain. Sementara itu, Kwang menjadi semakin gugup karena mulai khawatir seseorang mungkin melihatnya di sana, dan ketegangan itu membuatnya mulai berkeringat. Namun, Susan menenangkannya, dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Kemudian dia bertanya tentang tujuan masa depannya. Awalnya, Kwang mengatakan bahwa dia hanya ingin mengabdi kepada negara. Tetapi ketika Susan memintanya untuk jujur sepenuhnya, Kwang akhirnya mengakui kebenaran bahwa dia menginginkan promosi, sehingga dia dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada istri dan anak-anaknya. Keesokan harinya, Susan menelepon Kwang lagi, dan ketika dia tiba, Susan mengatakan bahwa Kwang bau keringat dan menyuruhnya mandi. Saat Kwang kembali, Susan sekali lagi memintanya untuk menutup pintu sambil perlahan mencoba mendekatinya. Namun Kwang langsung merasa tidak nyaman, dan dia menolak untuk terlibat dan menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Meskipun Susan mengejek keraguannya, Kwang tetap teguh dan pada akhirnya, Susan menyuruhnya pergi. Kwang berjalan keluar rumah dengan perasaan gelisah dan bingung. Tetapi saat dia pergi, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun Susan muda dan cantik,
istrinya sendiri sama baiknya. Dan untuk sesaat, dia bahkan merasa bangga karena telah menolaknya. Tetapi keadaan dengan cepat berubah ketika sipir militer mendatanginya untuk memberitahunya bahwa istri komandan telah mengajukan pengaduan tentang dirinya. Artinya, dia tidak senang dan meminta agar Kwang diganti. Saat itulah sipir memperingatkan Kwang bahwa masalah ini dapat membuatnya kehilangan posisinya di militer dan bahkan nyawanya. Kwang sangat terpukul mendengar berita itu karena dia tahu bahwa apa yang Susan inginkan darinya adalah salah. Meskipun dia tidak ingin mengkhianati komandan atau melanggar aturan militer, rasa takut perlahan mulai tumbuh dalam dirinya tentang bagaimana dia akan bertahan hidup jika kehilangan pekerjaannya. Disitulah kita melihat bagaimana kehidupannya sebelum bergabung dengan militer. Saat itu, Kwang berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Dia bersiap untuk bergabung dengan militer sambil melakukan pekerjaan kecil untuk bertahan hidup. Akhirnya, ia berhasil masuk militer, tetapi bukan di posisi tinggi. Kemudian, ia menikah. Namun, meskipun ia telah menunggu bertahun-tahun untuk bersama seorang wanita, pada malam pernikahan mereka, istrinya menyuruhnya melakukan beberapa tugas hanya agar ia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Ia tidak puas dengan kehidupan bersamanya, dan selalu menceritakan harapannya agar ia mendapatkan pangkat yang lebih baik dan membawa lebih banyak stabilitas dalam hidup mereka. Dan ketika putra mereka lahir, tekanan itu semakin meningkat dan istrinya sering mengeluh bahwa ia tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun begitu, Kwang terus berjanji bahwa keadaan akan membaik suatu hari nanti. Dan selama bertahun-tahun, ia bekerja tanpa lelah, berharap mendapatkan promosi, tetapi tidak ada yang berubah. Sementara itu, saat ini, ia menerima surat dari istrinya. Di dalamnya, istrinya menceritakan bagaimana ia berjuang untuk merawat putra mereka. Dan surat ini menghancurkan hati Kwang, meskipun ia merasa benar-benar tak berdaya. Perlahan, pikiran mulai tumbuh di benaknya bahwa mungkin satu-satunya cara untuk mengamankan masa depannya adalah dengan mendengarkan Susan. Jadi, keesokan paginya, ia menyiapkan sup untuknya dan pergi untuk meminta maaf. Saat memasuki ruangan, ia meminta satu kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Awalnya, Susan menolak untuk memaafkannya, tetapi dalam keputusasaannya, Kwang mendekatinya dan menawarkan dirinya. Keduanya akhirnya berbagi momen intim bersama, dan begitulah, hubungan rahasia mereka dimulai. Susan berjanji bahwa jika ia terus mendengarkannya, ia akan membantunya mendapatkan promosi. Tak lama kemudian, Susan memanggil sipir dan mengatakan bahwa Kwang menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak perlu diganti. Namun, beberapa hari kemudian, ketika Kwang mengendarai sepedanya untuk membeli perlengkapan rumah, seorang tentara lain bercanda mengatakan bahwa karena komandan sedang pergi, Kwang pasti sedang menikmati waktunya bersama istri komandan. Saran itu membuat Kwang marah dan ia memukulnya. Tetapi pada malam yang sama, tentara itu menyergap Kwang bersama beberapa orang lainnya dan mereka memukulinya untuk membalas dendam. Saat ia kembali dan Susan memanggilnya lagi, Kwang mengakui bahwa ia menjadi takut dan tidak ingin melakukannya lagi karena khawatir seseorang akan mengetahuinya. Tetapi Susan terus menekannya sampai Kwang menyerah karena ia mulai perlahan-lahan terikat secara emosional padanya. Hubungan rahasia mereka berlanjut dan setiap kali Susan menginginkannya, ia cukup memanggilnya ke kamarnya. Suatu pagi, Kwang bangun terlambat dan segera bergegas untuk meminta maaf kepada Susan. Tetapi alih-alih marah, Susan dengan tenang memberinya sarapan. Pada saat itu, kita melihat bahwa Susan tidak lagi memperlakukannya seperti seorang pelayan. Sebaliknya, dia memperlakukannya seperti orang yang setara, seseorang yang mulai dia sayangi dan seiring waktu, mereka menjadi semakin dekat. Dia terus menyayanginya sampai akhirnya dia mengatakan bahwa dia mencintainya. Kemudian suatu hari, Kwang bertanya kepada Susan apakah dia ingin pergi keluar bersamanya. Biasanya, dia tidak diizinkan meninggalkan rumah. Namun, gagasan itu membuatnya bersemangat. Jadi Kwang membuat rencana berisiko dengan menyembunyikannya di dalam karung di sepedanya dan diam-diam membawanya keluar tanpa diketahui penjaga. Untuk sementara waktu, mereka menghabiskan waktu bersama seperti pasangan biasa saat Susan bersepeda dengannya, dan mereka berbagi momen bahagia bersama. Susan tertawa dan menikmati kebebasan, sesuatu yang sudah lama tidak ia alami. Namun beberapa hari kemudian, saat mereka bercanda di dalam rumah, komandan tiba-tiba kembali. Meskipun Kwang dengan cepat mencoba bersikap normal, komandan menyadari bahwa ia telanjang dan pada saat itu juga, komandan tampaknya memahami semuanya. Diliputi amarah, ia menembak Kwang dan kemudian hendak membunuh Susan juga. Tiba-tiba, Kwang terbangun dalam keadaan terkejut dan saat itulah kita melihat bahwa itu hanyalah mimpi buruk meskipun rasa takut masih tetap ada. Terguncang oleh mimpi itu, Kwang segera pergi menemui Susan untuk memberitahunya bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berisiko dan bahwa mereka harus mengakhiri hubungan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Tetapi Susan menolak. Sebaliknya,
Ia bersikeras bahwa ia benar-benar mencintainya, dan bahwa bersama Kuang membuatnya merasakan emosi yang belum pernah ia alami bersama komandan. Saat itulah kita melihat bahwa meskipun Kuang awalnya menjalin hubungan ini karena putus asa, ia sekarang benar-benar jatuh cinta pada Susan. Jadi, meskipun berisiko, mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan rahasia mereka. Keesokan harinya, mereka memasak bersama dan setelah makan, Susan menawarkan Kuang anggur milik suaminya, dan sambil minum, Kuang bertanya tentang pernikahannya dengan komandan. Saat itulah Susan menjelaskan bahwa hubungan mereka awalnya baik. Tetapi semuanya berubah setelah komandan terluka selama pertempuran. Sejak itu, mereka tidak dapat bertemu seperti pasangan pada umumnya. Kuang menyarankan agar Susan meninggalkannya dan memulai hidup baru. Tetapi Susan menolak ide tersebut karena ia mengatakan bahwa komandan telah berkorban terlalu banyak untuk negara dan ia tidak dapat meninggalkannya sekarang. Saat Susan menjadi emosional, Kuang mencoba menghiburnya dan ia menyalakan musik, lalu keduanya mulai berdansa bersama di kamar. Tanpa mereka sadari, sipir penjara sedang masuk untuk memeriksa mereka saat itu. Namun, ketika ia mendekat dan mendengar suara musik melalui jendela, ia mengira semuanya baik-baik saja dan memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, ketika Kuang kembali ke rumah, ia dengan santai meminta Susan untuk mencuci pakaiannya. Hal ini langsung membuat Susan kesal karena tidak ada seorang pun, bahkan komandan sekalipun, yang pernah memberinya perintah seperti itu sebelumnya. Kuang akhirnya meminta maaf, dan meskipun ada ketegangan di antara mereka, ikatan emosional mereka terus tumbuh semakin kuat. Setelah keduanya menghabiskan waktu bersama lagi, Susan mengaku bahwa ia berharap bisa tinggal bersamanya selamanya. Kuang mengakui bahwa ia menginginkan hal yang sama, meskipun ia tahu bahwa ia akhirnya harus pergi ketika komandan kembali. Malam itu, mereka menyadari bahwa banyak tentara yang bertugas sedang pergi setelah dipanggil kembali untuk bertugas. Jadi, Susan mengunci rumah dan menelepon sipir, memberitahunya bahwa Kuang akan tinggal di rumah bersamanya demi keamanan. Setelah beberapa hari berduaan, mereka melanjutkan hubungan mereka di seluruh rumah. Kemudian, pada hari ketiga, Susan mengatakan kepada Kuang bahwa ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Awalnya, Kuang meragukan kata-katanya. Tetapi untuk membuktikan bahwa ia serius, Susan melempar bingkai foto favorit komandan. Melihat ini, Kuang juga setuju untuk menghancurkan potret-potret lain di rumah hanya untuk membuat komandan kesal. Malam berikutnya, saat keduanya duduk di bawah bulan, Susan diam-diam memberitahu Kuang bahwa dia merasa mungkin hamil. Dan saat Kuang mulai memikirkan kabar itu, Susan memberitahunya bahwa komandan akan kembali keesokan harinya. Hal ini membuat Kuang sangat ketakutan. Namun, Susan menyuruhnya untuk tidak panik dan menyuruhnya pergi dengan tenang dan tinggal di desanya sampai dia menghubunginya atau sampai tentara memanggilnya. Kemudian dia berjanji akan mengurus semuanya dan juga memastikan Kuang tetap mendapatkan promosinya. Keesokan paginya, Susan memberi Kuang sejumlah uang saat keduanya mengucapkan selamat tinggal dengan penuh emosi sebelum berpisah. Tak lama kemudian, komandan kembali ke rumah. Tetapi begitu dia memasuki rumah, dia menyadari bahwa bingkai foto favoritnya pecah. Namun, alih-alih marah, dia segera turun untuk mengumpulkan pecahan-pecahannya sementara Susan mengawasinya dari tangga, seolah-olah dialah yang sebenarnya memiliki kekuatan. Sementara itu, Kuang kembali ke desanya, tetapi dia merasa gelisah dan kesepian. Pikirannya terus-menerus kembali pada Susan, dan bahkan istrinya dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Tetapi ketika istrinya bertanya apakah ada sesuatu yang tidak beres di tempat kerja, Kuang hanya tetap diam dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Kuang menerima kabar bahwa berkat rekomendasi Susan, ia akhirnya dipromosikan. Dengan posisi barunya, ia kini diizinkan membawa keluarganya ke kota untuk bertugas. Kabar itu membuatnya sangat gembira. Pada malam ia berangkat ke kantor barunya, ia memberitahu kepala sipir bahwa ia perlu mampir ke rumah komandan. Saat itulah kepala sipir memberitahu Kuang bahwa ia selalu mengetahui perselingkuhannya dengan Susan dan bahwa ia tetap diam untuk menghindari masalah. Sekarang ia meminta Kuang untuk membantunya meyakinkan Susan agar mencegah pemindahannya dari pangkalan itu. Mendengar ini, Kuang setuju dan pada saat ia akhirnya bertemu Susan lagi, Susan terlihat hamil anak Kuang. Namun, Susan menolak untuk ikut campur dalam urusan kepala sipir meskipun ia memberitahu Kuang bahwa komandan sudah mengetahui perselingkuhan dan anak itu, tetapi ia telah memutuskan untuk menyembunyikan amarahnya untuk melindungi reputasinya. Dan saat Kuang pergi, kita melihat komandan melampiaskan kekesalannya pada dinding. Dan saat film berakhir, kita melihat bahwa 15 tahun kemudian, Kuang telah naik pangkat ke posisi militer yang tinggi. Namun ketika ia mencoba menemui Susan di rumah barunya, Susan menolak untuk menemuinya. Saat itulah kita melihat bahwa sang komandan kini lebih bahagia, karena ia dengan tenang bermain catur dengan putra Kuang,
dan catatan akhir menunjukkan bahwa Susan meninggalkan rumah hari itu dan tidak pernah kembali, membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi padanya.